Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, weton minggu ya dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, weton minggu, wetonnya pemimpin di akhir zaman ya. Nah, jadi kalau Anda sudah tersugesti seperti itu ya, bahwasanya kelahiran minggu ini akan menjadi pemimpin yang besar di akhir zaman ya, Anda tidak perlu berpikir muluk-muluk ya, tidak perlu berpikir jauh gitu ya, berpikirlah Anda bisa menjadi seperti itu ya. Jadi kembalikan kepada diri Anda ya, sebuah contoh ya, sebuah figur ya yang Anda kenal tentang weton Anda, itu Anda ikuti ya. Anda ambil sisi positifnya. Loh, primbon itu kan sama seperti itu ya, weton minggu, minggu pai, minggu pon dan sebagainya. Nah, itu kan selalu ada plus dan minusnya. Plusnya harus kita dapatkan, minusnya jangan sampai kita lakukan. Itu kan sama gitu ya. Kita mengambil kemanfaatan dari sebuah primbon, kita mengambil kemanfaatan dari figur seseorang yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita cintai dan sebagainya. Makanya teman-teman weton minggu, jadilah diri Anda sendiri ya. Dengan figur-figur itu kita bisa niru. Misalkan Anda ingin jadi seperti Pak Jokowi misalnya, ya Anda harus seperti Pak Jokowi. Ambil sisi positifnya, sisi negatifnya juga banyak gitu ya. Ojo digawe. Anda kepingin seperti siapa? Yusuf Kala misalnya, ya ambil sisi positif Yusuf Kala. Sisi negatif ya ojo digawe ya. Jadi khalifah itu kan pemimpin gitu. Kalau teman-teman weton minggu ingin menjadi seorang pemimpin, minimal pimpin diri Anda sendiri. Yang paling sulit itu memimpin diri sendiri gitu. Memimpin orang lain itu mudah ya. Memimpin diri sendiri itu kan mengendalikan diri gitu. Kita melakukan pengendalian terhadap diri kita sendiri, itu adalah memimpin diri kita sendiri gitu. Nah, inilah yang harus Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda ya. Jangan ketika Anda katakanlah tahu weton minggu akan menjadi sebuah khalifah di akhir zaman. Sinta ini tenguk-tenguk ya. Tenguk-tenguk ambil rokokan, ambil ngopi gitu ya. Ya tidak akan pernah terjadi. Ya, tidak pernah Anda akan dapatkan itu sosok khalifah gitu. Sosok khalifah itu adalah pemimpin gitu ya. Nah, kalau Anda ingin menjadi sosok yang istimewa, kalau Anda ingin menjadi sosok yang luar biasa di dalam kehidupan Anda, maka yang perlu Anda lakukan adalah memimpin diri Anda sendiri. Ada dua sisi yang ada di dalam diri Anda, sisi lahir dan sisi batin. Itu Anda pimpin, supaya mereka ini bisa sinergi, supaya mereka itu satu ke kanan, satu ke kiri gitu. Ya, satu tujuan. Pikiran Anda lurus, batin Anda lurus, tindakan Anda lurus, baru Anda akan mengalami atau mendapatkan kesuksesan di dalam kehidupan. Itulah yang disebut dengan memimpin ya. Memimpin orang itu mudah teman-teman ya. Yang sulit itu memimpin diri kita sendiri ya. Ketika Anda dihadapkan pada sebuah pimpinan ya, ini cerita ya. Saya dulu mulai bekerja ya. Mulai bekerja itu harus memimpin ya, harus langsung memimpin gitu. Coba bayangkan ya, baru lulus kuliah terus bekerja harus memimpin 7 cabang. Bayangkan, yang saya pimpin itu umurnya di atas saya ya. Tentunya secara pengalaman kehidupan ya jauh saya di atas mereka, tetapi secara pendidikan saya di atas mereka semua. Lah, saya juga belajar kepada mereka gitu. Kalau saya tidak belajar kepada mereka, nah berarti saya tidak bisa memimpin diri saya sendiri gitu. Ya, pikiran saya, wah saya ini ya lulusan S1 waktu itu ya, belum S2 masih S1. Saya lulusan S1, mereka lulusan SMP, SD, SMA gitu. Loh, maka kita akan berpikir seperti itu kalau kita hanya menggunakan dimensi pikiran, tapi dimensi batin jangan seperti itu. Ya, Anda walaupun katakanlah lulusan universitas S1 sudah lulus ya, mereka itu ya, menjalani sebuah kehidupan, ilmunya lebih banyak ilmu kehidupan daripada Anda lah. Akhirnya apa? Saya bisa mengendalikan
diri saya, mengendalikan pikiran saya yang sok pinter, ya, mengendalikan batin saya. Nah, akhirnya bisa dikendalikan, akhirnya saya bisa memimpin. Ya. Dari memimpin 7 cabang tadi, prestasi saya naik, ditariklah ke pusat. Ya. Jadi tidak 7 cabang, tapi 50 cabang dalam waktu 3 bulan. Coba bayangkan. Oh, ini tambah membina ya, orang yang di atas saya semua ya. Waktu itu saya masih bujangan, yang saya tak bina itu sudah punya anak 2, anak 3. Nah, kenapa saya bisa melakukan? Kenapa saya bisa beradaptasi? Karena saya mampu memimpin diri saya sendiri. Mampu mengkondisikan antara pikiran dan batin saya. Itu yang paling sulit itu di situ. Ketika kita tidak bisa mengendalikan 2 ini, ya pasti ya, kepemimpinan itu akan rusak. Ya. Itu saya lakukan seperti itu ya. Terus saya juga ya, dari perusahaan itu ya, saya pindah ke perusahaan itu tetap memimpin ya, wis tambah tua-tua yang dipimpin ya. Tapi saya bisa menempatkan diri saya untuk memimpin mereka. Ya manut kabeh. Ya. Nah, itulah teman-teman weton minggu ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin, pimpinlah diri Anda. Kendalikan pikiran Anda, kendalikan batin Anda. 2 hal itu harus Anda pimpin. Kalau Anda ingin sukses, kalau Anda ingin berhasil di dalam kehidupan Anda. Tanpa Anda bisa mengendalikan itu, maka hidup Anda tidak akan pernah bisa sukses ya. Anda pernah mendengar perang yang paling berat itu adalah perang melawan hawa nafsu. Yaitu tadi, antara pikiran dan batin itu ada nafsu di belakangnya. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran, ketika kita tidak bisa mengendalikan batin, nafsu itu akan berkuasa atas diri kita. Akhirnya apa? Ya wis berantakan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.